menyenangkan menikmati pepohonan seperti ini. Saya selalu bercita-cita memperluas hutan kita. Karena apa? Dengan hutan yang luas, manusia akan hidup lebih baik. Saya Rio Kristiawan, Person of the Month CNBC Indonesia. Sebenarnya setiap dunia itu memiliki, setiap dunia yang saya maksud ya tentu dunia akademisi, dunia penulis, dunia profesional itu memiliki tantangannya masing-masing. Dengan kita memahami tantangannya, kita tentu mau belajar. Dengan belajar tentu kita akan memahami. Artinya kalau kita memahami satu persatu dari tantangan itu, kita akan bisa menjadi contoh pemimpin yang baik. Karena kita memahami dunia yang memahami persoalan yang betul-betul terjadi di tengah dunia yang kita geluti itu, apakah itu persoalan profesional. Jadi baik itu persoalan manajerial, persoalan teknikal, persoalan apapun, itu tentu saya suka belajar memahami, sehingga saya bisa akhirnya memahami bagaimana cara menyelesaikan tantangan itu. Saya menjalankan dua-duanya, combine, both. Kita nggak bisa salah satu. Kalau kita hanya leading by expertise, mereka merasa akan dipimpin seorang robot yang tidak punya empati, tidak punya rasa. Tapi sebaliknya, kalau leading by empathy tetapi secara teknikal, secara profesional tidak memahami, kita tidak bisa memberikan direction, maka kita tidak bisa memberitahu bagaimana cara mereka berkembang, tidak bisa memberi solusi. Sehingga buat saya dua-duanya itu harus dijalankan secara secara bersama-sama, secara seimbang. Jadi saya akan lead by example yang juga mengandung empati dan juga mengandung expertise. Expertise itu untuk memberi direction, petunjuk, solusi. Empati itu bersama-sama mereka. Ada pepatah Jawa yang sangat saya sukai, seperti Tut Wuri Handayani, ing madya mangun karso, ing ngarso sung tulodo. Tut Wuri Handayani itu di belakang memberi dorongan. Ing madya mangun karso, bersama-sama berjuang di tengah. Ing ngarso sung tulodo, di depan memberi contoh. Itu contoh bagaimana seorang pemimpin bisa memimpin timnya dengan empati dan dengan expertise. Indonesia adalah negara dengan luasan hutan ketiga di dunia. Kita punya hutan yang begitu luas, punya sumber daya yang begitu melimpah. Tapi di sisi lain kita terancam oleh krisis iklim, cuaca mengalami kenaikan, sumber daya hayati kita terancam punah. Kemudian dari keprihatinan itu kemudian ditindaklanjuti dengan konvensi iklim, krisis iklim. Dunia pun menyerukan hal yang sama tentang global warming. Lalu pemerintah menindaklanjuti, ada potensi ketika pemerintah menindaklanjuti dengan instrumen hukum nasional, yaitu tentang perdagangan karbon dan jasa lingkungan. Ketika saya melihat satu potensi untuk menyelamatkan lingkungan, maka saya tergerak untuk menindaklanjuti dengan membuat Plum Project ini tahun 2021, tepatnya setelah Perpres 98 tahun 2021. Tentunya kami melibatkan masyarakat di dalam usaha kami. Masyarakat salah satu stakeholder terpenting kami. Kami melakukan FPIC, Free Prior Informed Consent, kemudian kami melakukan Social Impact Assessment untuk melibatkan masyarakat di dalam usaha reforestasi ini. Kalau ditanya apa misi besarnya adalah menyejahterakan masyarakat itu sendiri. Karena Plum adalah society, society adalah Plum.
Mimpi besar saya adalah giving back to the society through reforestation. Moto saya adalah Nrimo ing Pandum. Nrimo ing Pandum adalah menerima dan beradaptasi, bersyukur dalam segala keadaan. Itulah yang saya gunakan ketika saya memimpin sebuah tim. Tim saya bentuk untuk memiliki resilience, bersyukur, beradaptasi dengan tantangan yang ada. Apa itu tantangannya? Tantangannya adalah krisis iklim. Apa itu syukur yang dimiliki hutan terluas? Maka kita bersama-sama menjadikan hutan sebagai good livelihood. Kalau tadi kita bicara giving back to the society, itu sesungguhnya lahir dari Nrimo ing Pandum. Ya, kalau kita lihat dari demografi kita kan sebagian besar penduduk kita kan Gen Z. Jadi Gen Z itu memegang peranan yang sangat penting dalam research, pengembangan untuk keberlanjutan ya. Jadi riset-riset yang berdampak, yang dapat diterapkan itu sangat penting. Justru riset terapan itu belajar dari pengalaman empiris yang sudah ada pada generasi-generasi sebelumnya. Seperti misalnya penggunaan mikroplastik. Generasi sebelumnya banyak menggunakan plastik sebagai salah satu kebutuhan hidup. Tetapi suhu bumi terus meningkat, banyak penyakit yang disebabkan karena plastik, banyak hal-hal negatif. Dan akhirnya dilakukan riset. Sehingga pada saat ini kita lebih menggunakan bahan yang reduce, reuse, dan recycle. Sehingga kita bisa menghindari kesalahan generasi yang lalu. Jangan lelah untuk mencintai lingkungan, karena bersama lingkungan kita bisa hidup lebih baik.